Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Oke, sebelum kita lanjut, kita mengabsen terlebih dahulu ya. Bapak akan absen dulu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu berdoa. Untuk ketua kelas, mohon bimbing doanya. Siap bergerak. Baiklah, sebelum belajar, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Untuk itu mohon Nak Jihan pandu kawannya. Silahkan berdiri semuanya, Nak. Indonesia Raya, 223 Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan dulu. Jadi, Nak, periksa dulu kerapian ya. Ada lagi yang belum memasukkan baju, dasinya. Nah, dan selain itu, lihat dulu, masih ada nggak sampah? Ada lagi sampah, Nak? Tidak ada, ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran kita. Jadi maksudnya kalau lingkungan kita sehat, lingkungan kita nyaman, maka proses pembelajaran transfer ilmu itu akan berjalan lancar. Oke, jadi untuk itu masih ada Bapak lihat yang masih kurang semangat, ya kan? Jadi untuk itu pejamkan matanya, hirup nafas dalam-dalam, buang secara perlahan melalui mulut. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Buka matanya. Gimana perasaannya? Semakin rileks, semakin fokus. Oke. Jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi sebelum ke situ, kita ulas balik dulu pelajaran kita dulu sebelum ini mengenai jalur rempah. Jalur rempah. Maksud dari jalur rempah itu kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Ada berapa itu tujuan dari bangsa Eropa ke Indonesia? 3. Yang pertama, goal itu atau kekayaan. Apa yang kedua? Apa itu glory? Kekuasaan. Dan yang ketiga? Gospel. Oke, jadi kita akan membahas mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi untuk itu, apa sih tujuan kita mempelajari teori masuknya agama Hindu dan Buddha? Jadi tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan teori proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan kelemahan dan juga kelebihan teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis salah satu teori yang paling relevan
dalam mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Jadi, apakah kalian memiliki kawan-kawan yang memiliki perbedaan, baik itu suku, baik itu agama? Apakah ada? Ada. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang perbedaan itu? Apa tanggapan kalian? Supaya saling menghargai, saling toleransi. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, Bapak ingin mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, Bapak akan membagikan ini. Jadi nanti kalian akan membuat nama kalian dan kelas serta menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, jawab ya. Habis itu jelaskan kenapa ya. Nah, dan kalau tidak, jelaskan kalau tidak. Ya, paham? Jadi kalau nggak mengerti, ada pertanyaan mengenai ini, bisa ditanyakan ya nak. Geser ke situ. Jadi untuk pengisian ini saya berikan 1 menit ya. Pengisian ini. Ada pertanyaan? Enggak? Oke, udah siap? Bapak akan kumpulkan ya. Ya. Terima kasih. Sudah siap. Udah nak. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha. Tolong disimak ya dengan baik. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Melalui perkawinan tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Pendasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pahlawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Quedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Oke, berdasarkan tadi Bapak telah menayangkan video mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Jadi Bapak ingin bertanya sama kalian. Teori apa sajakah yang menjelaskan teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, berdiri nak, heranlah.
Ada 4, Pak. Nah, teori apa saja itu, Nak? Kesatria, Ya. arus balik, Ya. Brahmana, dan Ya. Waisya. Oke, berikan tepuk tangan. Betul sekali. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan teori Brahmana berdasarkan video yang Bapak tayangkan tadi? Siapa, Nak? Ada yang bisa? Ya, Nak. Rizik. Oh, Hussein. Ya, maaf salah. Hussein. Apa tadi yang dimaksud dengan teori Brahmana itu? Menurut teori ini, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta dari India sana. Oke, berikan tepuk tangan. Betul sekali. Ya, betul sekali. Bahwasanya teori Brahmana itu dijelaskan di situ, para pendeta dari agama Hindu datang langsung ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, setelah itu Bapak akan membagi kelompok berdasarkan asesmen yang tadi Bapak buat. Oke, jadi untuk yang kelompok pertama, Jihan Padilla, Karima, Nestia, di sini kelompok 1. Dan kelompok 2, Prayoga, Ihwanur, Chelsea, di sini kelompok 2 ya, Nak. Dan kelompok 3, Rizik, Habibur Rahman, di situ ya. Di sini aja. Oke, jadi di sini Bapak akan membagi LKPD di sini, di mana nanti untuk kelompok 1 di sini pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia serta dengan tokoh pendukungnya. Maksudnya tokoh pendukungnya itu adalah orang yang mencetuskan teori ini. Siapa dia? Itu yang dicari. Dan yang kelompok kedua adalah sebutkan dan jelaskan teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia disertai kelebihan dan kelemahan teori tersebut. Dan yang kelompok yang ketiga adalah dari 4 teori tersebut masuknya agama Hindu dan Buddha, menurut kelompok kalian manakah teori yang paling kuat ataupun paling relevan? Jelaskan kenapa dia paling relevan. Oke, Bapak akan membagikan kelompok 2, kelompok 1, dan yang kelompok 3. Jadi jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung sama Bapak ya. Jadi untuk mencari literatur bisa kalian gunakan internet, bisa buku yang terkait ya. Jadi dibebaskan memakai HP kalian. Jadi kalau yang namanya mencari informasi itu dicari sebanyak-banyaknya. Maksudnya dicari sebanyak-banyaknya literatur bukunya mengenai yang kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Habib? Habibur Rahman. Ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanya? Kelompok 1 ada pertanyaan? Masih diskusi? Waktu kita diskusi ini tinggal 5 menit lagi. Jadi dengan waktu ini tolong dimaksimalkan semaksimal mungkin. Udah siapkan kelompok 1, kelompok 3 udah siap, kelompok 2 udah. Oke. Jadi sebelum kita lanjut untuk mempresentasikan ke depan,
Jadi untuk itu, untuk membangkitkan semangat kita lagi, kita ice breaking dulu. Ice breaking. Jadi, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Si, ma, wat, semangat. Oke. Udah, gimana? Semakin semangat kan? Semakin semangat kan? Oke, jadi itu nampak Bapak kalian sudah semakin semangat dan matanya nggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk. Kita akan di sesi persentase. Untuk persentase yang pertama dipersilakan kepada kelompok 1 perwakilannya. Baik, sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Tapi ada syaratnya, harus dijawab dengan kata cakep. Siap? Siap. 2, 3, anak nelayan. Cakep. Pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha, disertai dengan tokoh pendukungnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jian Fadila sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Karimah Rahmadani. Perkenalkan nama saya Nestia Salagi. Perkenalkan nama saya Leli. Perkenalkan nama saya Neo. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal. Perkenalkan nama saya Aaron Valeri. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembahasan. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ada 4. Yang pertama itu teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang dari penguasa di Nusantara. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dengan golongan Waisa ke Indonesia, kata Krom juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti IFDK, BOS. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Bagi perwakilan dari berbagai kelompok, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, dipersilahkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Kirania Suci Rahmadani, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa bukti-bukti yang mendukung masing-masing teori? Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya tutup sesi tanya jawab ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Apa bukti yang mendukung masing-masing teori?
Masuknya teori agama Hindu-Buddha, yaitu Brahmana. Adanya prasasti pada masa kerajaan yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Waisya, keberadaan kampung keling. Kesatria, keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada awal Masehi. Arus balik, yang ditemukannya prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara dari kerajaan Sriwijaya di India. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sangat brilian dalam menyampaikan ataupun memaparkan materinya. Oke, untuk selanjutnya kelompok kedua, silakan. Baiklah, kami akan memulai presentasi tentang teori yang paling kuat menurut kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, agama Hindu-Buddha dapat dikategorikan menjadi 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori Brahmana yang dipopulerkan oleh J.C. Van Leur. Teori kedua adalah teori kesatria yang dipopulerkan oleh Dr. J.L. Mons. Dan teori yang ketiga dipopulerkan oleh Dr. Inji Krom. Serta teori keempat, teori arus balik yang dipopulerkan oleh FDK Bos. Ada satu teori yang benar-benar kuat, yaitu teori Brahmana. Teori ini sangat kuat dikarenakan teori ini dibuktikan oleh bukti-bukti nyata, yaitu adanya prasasti yang berbahasa Sanskerta. Baiklah, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Karimah Rahmadani, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana peran para Brahmana dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia menurut teori Brahmana, sehingga Anda menyebutnya kuat? Maksudnya bagaimana peran dari para pendeta ataupun kaum Brahmana terhadap agama Hindu, sehingga kalian mengatakan kenapa teori Brahmana ini yang paling kuat. Apa peran mereka? Baiklah, beri kami waktu untuk menjawabnya. Jawab. Kelompok 1 kan? Kelompok 1 betul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang para penguasa di Indonesia. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur. Bukti penguatan dari pernyataan ini adalah adanya prasasti pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Baiklah, presentasi kami tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak kepada semuanya. Semua presentasi kelompok kalian sangat brilian, sangat bagus. Jadi untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi. Oke. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih. Oke, jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana teori masuknya agama Hindu dan Buddha itu terdapat 4 teori. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori kesatria, dan yang ketiga teori Waisya, dan yang keempat teori arus balik. Jadi berdasarkan teori yang 4 itu, yang paling relevan yaitu adalah teori Brahmana. Kenapa dia paling relevan? Karena bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa tersebut yang paham cuma kaum Brahmana ataupun pendeta agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, kalian, apalah kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini?
Oke, jadi udah paham mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha? Oke, jadi Bapak akan membuat ataupun melaksanakan asesmen akhir, yaitu untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, Bapak akan melakukan asesmen lagi. Oke, perhatikan ya, jawab dengan baik. Silahkan dijawab ya. Sudah? Oke. Kumpulkan ya. Udah siap nak? Terima kasih. Jadi sekarang Bapak ingin meminta refleksi kalian mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Bapak akan membagikan sticky note. Nanti kalian akan merefleksikan perasaan hati kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Dan nanti setelah selesai, tolong ditempelkan ke depan. Udah, ada yang siap? Belum? Udah, cepat. Mantap. Tempelkan sendiri. Ya. Oke, jadi kalian sudah merefleksikan perasaan kalian. Terdapat beberapa refleksi yang beragam. Nah, jadi berdasarkan refleksi yang kalian buat, semuanya kebanyakan Bapak lihat senang. Alhamdulillah. Oke, jadi semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi untuk pertemuan kita yang akan datang, pertemuan selanjutnya, hari apa lagi kita bertemu? Hari Kamis. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Bapak semuanya yang sangat semangat pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk itu mengakhiri kegiatan kita hari ini. Untuk ketua kelas pimpin doanya nak. Pulang mereka belajar dalam beragama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bapak ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.